Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Tumbal Janin, bagian ke-12 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tangisan keras dari bayiku sontak membuat aku seketika terbangun dari tidurku yang tak pernah nyenyak sejak beberapa bulan belakangan ini. Membuat tubuhku pun semakin kurus, apalagi dengan keadaanku yang menyusui itu. Maka asupan yang terisi dalam tubuh akan terbagi dua pastinya. Aku duduk dengan sedikit sempoyongan dan pusing. Di usia bayiku yang menginjak 7 bulan ini, maka asupannya akan semakin besar. Meskipun ia sudah mampu makan bubur, namun tetap saja ia sangat kuat menyusu. Setelah merasa sudah cukup kenyang, bayi kecilku pun kembali tertidur lagi. Jam menunjukkan pukul 3.30 pagi waktu Indonesia Barat. Namun aku seakan tak mampu lagi untuk memejamkan mata. Mengingat tepat dalam waktu seminggu lagi, malam satu suro itu pun datang. Kulihat Bang Rehan terlelap nyenyak. Ia tak tahu bahwa istrinya sedang merasa sangat gelisah. Apa yang akan aku lakukan nanti? Apa nyawaku akan selamat dengan nekat ingin menghentikan pesugihan yang dilakukan Mbok Dariem itu? Air mataku seketika luruh saat memandang dua orang yang aku kasihi tepat berada di sampingku. Apa aku dapat melihat kalian berdua lagi? Ku elus pipi lembut bayi gembulku. Rasanya aku tak sanggup meninggalkan rasa bahagia yang baru saja muncul dalam hidupku dengan begitu banyak pengorbanan untuk mempertahankan keselamatanmu, Nak. Sungguh aku tak akan sanggup. Namun jika aku tidak menghentikan perbuatan dari nenek lampir itu, maka keselamatan anak lain, bahkan anakku sendiri masih dalam bahaya, karena dia juga masih dalam incaran. Aku lalu bangkit dari atas tempat tidur dan mencoba untuk mencari solusi dengan mengambil wudhu dan sholat. Aku ingin mengadukan rasa sesak di dada ini pada yang di atas. Setelah selesai sholat, hatiku pun sedikit merasa lega dan seakan hinggap dalam pikiran untuk menanyakan solusi ini pada Pak Kiai Husin. Iya, aku harus menanyakan pada Pak Kiai Husin perihal apa yang akan aku lakukan nantinya untuk menjalankan rencana yang selama ini seakan selalu datang menghantuiku. Di sisi lain, Mbok Dariem seakan berjalan secara tergesa setelah keluar dari rumah saudara tiri dari Bang Rehan. Tepatnya dari rumah Mariana, karena sebelumnya tok tok tok, suara ketukan pintu membuat Mariana sedikit terkejut. Siapakah yang datang malam-malam seperti ini? Karena sebelumnya juga sangat jarang orang mau bertamu di rumahnya, mengingat Mariana adalah salah satu orang yang sangat sombong, maka banyak tetangga yang tidak menyukainya. Seketika pintu terbuka, ia pun sedikit terperanjat saat melihat bahwa yang dihadapannya adalah Mbok Dariem. Ada perlu apa datang ke rumah saya? Malah malam-malam lagi, ganggu orang aja. Saya menawarkan barter yang saya rasa ini akan sangat menguntungkanmu. Barter? Mariana pun berpikir keras, namun masih tak mampu juga menemukan apa maksud dari Mbok Dariem itu. Pasti kamu bingung. Kalau boleh, biar kita bicarakan di dalam saja agar lebih aman. Ya sudah, mari masuk. Mariana menyuruh Mbok Dariem itu untuk duduk di sofa itu. Lalu, ada maksud apa Mbok datang kemari? Saya hanya minta satu benda saja, maka saya akan memberikan semua uang yang ada dalam tas ini. Mbok Dariem itu pun langsung membuka tas hitam itu. Lalu tampaklah tumpukan uang merah dan biru dari dalam sana, membuat mata Mariana seakan terbelalak lebar. Benda apa itu, Mbok? Benda yang kau inginkan dariku? Mulutnya seakan terbatas saat berbicara dengan Mbok Dariem.
karena begitu terkejut melihat kepokan uang yang ditawarkan oleh wanita tua itu. "Foto!" Dengan singkat wanita itu pun langsung berucap, "Foto siapa, Mbok? Yang kau inginkan? Aku akan beri semua foto yang ada dalam rumah ini jika kau mau." "Tidak, bodoh. Aku takkan sudi menyimpan fotomu." "Jadi kau mau foto siapa?" Suara Mariana pun sontak mengeras. "Foto dari bayi milik Rehan dan Ratih." "Foto dari anak adik tiriku." Mariana pun menatap wajah keriput Mbok Dari melekat, seakan belum percaya apa yang telah didengarnya barusan. "Iya benar, foto dari bayi milik adik tirimu." "Kenapa harus foto bayi itu, Mbok?" "Kamu gak usah banyak tanya. Bukankah kau tidak suka dengan adik tirimu itu? Jika kau sanggup untuk mendapatkan foto bayi itu, maka semua uang ini akan menjadi milikmu." Mariana menelan salivannya sendiri. Lalu senyuman miring licik sontak muncul dari sudut bibir Mbok Darem itu. Lantas, "Kalau cuma foto aja gampang itu, Mbok." "Bagus." Mereka berdua pun lalu terbahak dalam gelapnya malam itu. "Ratih, pagi itu aku menyiapkan makanan untuk sarapan pagi kami bertiga. Aku, Bang Rehan, juga bayi kecilku yang sengaja ku masakkan bubur nasi lunak dengan tambahan sayuran di dalamnya. Di tengah aktivitasku memasak itu, tiba-tiba hawa dingin menyelinap masuk dari lubang yang ada di dinding tepas. Angin berhembus pelan melintas ke leher membuat bulu kuduku seketika meremang. Aku mempercepat kegiatan memasak pagi itu. Namun namanya juga masak menggunakan kayu bakar, pasti akan memakan waktu yang agak lama, pikirku. Pagi yang masih gelap itu pun seringkali memunculkan kabut tipis yang menari seperti asap putih menghiasi suasana pagi itu menjadi semakin mencekam. Apalagi memang desa kami yang berdekatan dengan hutan yang masih sangat asri. Tak terasa, azan subuh pun tiba. Aku pun gegas membangunkan Bang Rehan untuk sholat berjamaah denganku. Setelah itu, kami pun langsung sarapan berdua pagi itu, karena Bang Rehan yang harus cepat bersiap untuk berangkat bekerja. Kali ini aku hanya tinggal berdua dengan bayi tampan kecilku. Semenjak kehadirannya, aku tak pernah lagi merasakan kesepian seperti sebelumnya, karena suara ocehan darinya sudah cukup meramaikan suasana rumah yang sunyi. Hari-hariku menjadi lebih berwarna bahagia. Suara ketukan pintu pun sontak menghentikan aktivitasku menyuapi bayi ini. Aku pun sontak menuju pintu depan untuk melihat siapa yang bertamu di pagi hari ini. Suara ketukan masih saja kudengar. Aku pun mengintip dari balik jendela, hingga aku pun sedikit terkejut melihat kakak iparku yang ada di ambang pintu. Tumben, dia mau mampir di gubuk reot milik kami ini, pikirku. Karena sebelumnya ia tak pernah sudi untuk menginjakan kaki di rumah adik tirinya karena rasa bencinya melihat kami yang hidup miskin dan berbanding terbalik dengannya. Tanpa mengucapkan salam, ia pun langsung masuk ke dalam rumahku. "Ada perlu apa, Kak? Tumben kakak datang ke sini." Aku membuntutinya yang terus saja menyelonong masuk ke dalam rumah tanpa sopan santun. "Anak kamu mana, Ratih?" "Saya cuma mau lihat keponakan saya aja kok." "Itu, Kak, ada di belakang, sedang aku suapi makan." Ia pun lantas gegas menuju belakang, tempat bayiku berada. Aku pun sedikit senang melihat Kak Mariana yang berniat ingin melihat keponakannya itu. Padahal selama ini ia tak sekalipun ingin menjenguk dan melihat kami selepas pulang dari rumah sakit tempo lalu. Berbeda dengan Kak Karsi yang sudah tak terhitung untuk menjengukku dan sekedar untuk bermain sebentar dengan ponakannya yang sudah mulai belajar merangkak itu. "Mau minum apa, Kak?" "Aku mau minum susu." "Di sini nggak ada susu, Kak. Kalau mau kakak tunggu sebentar, aku akan belikan ke warung dulu." "Ya udah, sana cepetan." Aku pun gegas menggendong bayiku untuk pergi ke warung membeli susu permintaan Kak Mariana tadi. "Udah,
bayi kamu tinggal sama aku aja, biar aku yang jagain. Aku hanya mengangguk dan berlalu pergi. Mariana. Pagi itu, aku tak ingin membuang waktu lagi. Setelah aku rasa Rehan sudah berangkat bekerja, aku pun langsung berangkat menuju rumah gubuknya. Tepatnya ingin mengambil foto bayi itu. Sebenarnya aku sungguh sangat malas menginjakan kaki di rumah gubuk jelek milik mereka. Namun karena iming-iming yang diberikan oleh Mbok Dariem malam tadi membuat aku terpaksa melakukan ini. Aku melangkahkan kaki dengan begitu cepat dan penuh semangat. Setelah sampai pada depan rumah mereka, mataku pun langsung liar memandang sekitar. Tak ada kulihat sepeda yang terparkir di depan rumah maupun di samping rumah, membuat aku tersenyum merekah. Pasti adik tiriku itu telah pergi kerja. Dengan begitu aku akan lebih mudah menjalankan aksiku. Ketukan pintu aku layangkan pada pintu papan lapuk tersebut. Aku sedikit mengibaskan tanganku karena merasa kotor menyentuh pintu berdebu itu. Setelah pintu terbuka, aku pun sekonyong-konyong masuk tanpa mengucap salam, karena rasaku tak penting memberi salam pada rumah jelek seperti ini. Bahkan aku menepis tangan Ratih yang hendak menyalamiku. Aku sungguh tak sudi rasanya menyentuh tangan miskin miliknya itu. Dengan cepat, aku pun langsung menanyakan keberadaan anaknya. Setelah ia memberitahu bahwa anaknya itu berada di ruangan belakang, aku pun gegas menuju tempat posisi sang bayi itu berada. Jika ia masih di sini, pasti ia akan curiga nanti bahwa aku akan mengambil foto anaknya. Setelah ia menawarkan minuman, entah bagaimana, ide pun langsung muncul dalam kepalaku. Aku sengaja memintanya untuk membuatkan susu untuk kuminum, karena pasti di rumah orang miskin sepertinya pasti tidak ada susu. Jadi ia harus memberikan susu di warung sebagai permintaanku tadi. Hatiku tertawa lepas. Sungguh aku sangatlah cerdas. Dalam waktu singkat mampu menciptakan ide yang sangat cemerlang. Ratih pun hendak pergi ke warung, tepat seperti yang aku pikirkan sebelumnya. Namun ia malah mengangkat bayinya dengan niat mengajaknya juga ikut ke warung. Aku yang sedikit gugup itu pun langsung mengambil bayi itu dari gendongannya dengan iming ingin menjagakan anaknya selagi ia ke warung. Untungnya ia pun hanya menurut apa yang aku perintahkan. Kalau tadi bayi ini dibawa olehnya, bisa gagal dong rencanaku. Aku pun langsung mendudukkan bayi itu di atas tikar. Lalu dengan cepat aku pun mengeluarkan kamera yang sengaja aku bawa dari rumah untuk memfoto bayi ini tepatnya 3 kali cekret. Kurasa sudah cukup. Bayi itu menangis karena terkejut dengan munculnya lampu flash yang berasal dari kamera itu. Aku yang panik pun hanya membiarkan bayi itu terus menangis. Toh aku juga gak apa-apain dia kok, cuma mau ngambil fotonya doang sesuai pesanan dari Mbok Dariem. Ratih. Aku pun gegas pergi ke warung untuk membeli susu sesuai permintaan dari Kak Mariana. Tak ingin membuat ia menunggu lama, aku pun berjalan dengan setengah berlari. Setelah selesai membeli apa yang aku butuhkan, aku pun kembali pulang. Samar ku dengar suara bayi sedang menangis. Mendengar dari suaranya itu, tepat seperti suara bayiku, aku pun berlari dengan kencangnya. Dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan, aku pun masuk ke rumah yang pintunya telah terbuka lebar. Assalamualaikum. Tak ku dengar jawaban dari siapapun. Aku pun berlari menuju ruangan belakang karena suara bayiku begitu kuatnya menangis. Aku pun langsung memeluk bayiku dengan wajahnya sudah sedikit memerah, dengan air mata yang membasahi pipi gembul miliknya. Mataku nanar memandang sekitar rumah. Lalu, Kak Mariana, Kak, kamu di mana? Tak ada jawaban sedikit pun. Tak juga kutemukan sosok Kak Mariana di dalam rumah ini. Apakah ia telah pergi?
Tapi kenapa ia meninggalkan bayiku sendirian menangis di sini? Bukannya katanya ia akan menjaga anakku tadi? Aku menyusukan bayiku yang masih sedikit terisak. Mungkin ia terlalu sedih karena ditinggal sendiri. Tega sekali memang wakmu sayang, dengan membiarkan kamu sendirian di rumah. Sekejap saja bayi mungilku terlelap. Aku masih tak habis pikir, untuk apa ia datang kemari? Apa yang ia inginkan sebenarnya? Kakak ipar yang selama ini membenciku tiba-tiba datang dan hanya mengantarkan anakku untuk menangis lalu pergi. Sungguh perbuatan tak masuk akal. Aku menghela nafas panjang. Kubaringkan bayiku di kasur. Kutatap wajahnya. Lingkar matanya masih terlihat merah, juga dengan hidungnya. Apa ia cukup lama menangis? Pikirku coba mencerna. Ku elus pipinya. Sungguh kasihan kamu nak. Terlahir sebagai anak tidak mampu, membuat kamu sedikit tersisih dari keluarga ayahmu sendiri. Mbok Dariem. Aku tersenyum puas saat melihat kedatangan orang suruhanku, menghampiri dengan benda yang pastinya sudah aku pesan darinya, dengan imbalan yang tidak sedikit. Aku langsung menyuruhnya untuk masuk, agar orang lain tidak curiga dengan keberadaannya di rumahku. Ini Mbok, foto anaknya Rehan, sesuai pesananmu. Bagus Mariana, kerjamu memang bagus. Mariana pun menyodorkan 3 lembar foto yang sama padaku. Padahal satu saja sudah cukup, pikirku. Lalu, mana Mbok, imbalanku sesuai janjimu? Tenang saja, sudah kusiapkan semua untukmu. Aku pun menyodorkan tas kecil berwarna hitam yang berisikan uang kepadanya. Suara tawa lepas Mariana pun mengisi sebagian ruangan pada rumah megah yang aku miliki. Terima kasih Mbok. Seraya tersenyum lebar. Kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, kabari saja aku Mbok. Aku akan siap siaga, asal imbalannya setimpal seperti ini. Baiklah, aku akan memberimu satu tugas lagi. Namun ini akan sedikit berat. Apa itu Mbok? Kamu harus menculik anak Ratih dan Rehan itu tepat pada waktu malam 1 Suro, karena anak mereka akan aku jadikan tumbal. Tawa mengerikan pun sontak keluar dari bibir keriput milik Mbok Dariem. Selepas sholat isya, kami pun gegas menyantap makan malam. Bayiku masih tidur dengan pulasnya di ranjang kamar kami. Namun, aku akan tetap menggendongnya, karena aku akan membawanya ikut bersamaku menuju rumah Kiai Husin. Dengan menggunakan sepeda kami pun lekas berangkat, karena takut terlalu larut nanti saat pulang. Karena jarak rumah Kiai Husin tidak terlalu jauh, maka kami pun tak memakan waktu lama untuk sampai ke tempat lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk nak. Iya Kiai. Kami berdua pun langsung masuk setelah Kiai mempersilahkan. Lalu kami pun duduk di atas ubin yang beralaskan tikar. Ada perlu apa nak? Saya mau minta saran soal rencana tempo lalu untuk menggagalkan niat jahat Mbok Dariem Kiai. Kiai itu pun mengangguk, tanda mengerti. Jadi, kami harus melakukan apa Kiai? Baiklah, saya akan jelaskan apa yang harus kamu lakukan Nak Ratih. Tugas kamu adalah kamu harus bisa mengambil foto calon anak yang akan dijadikan tumbal, yaitu di rumah Mbok Dariem, tepatnya di dalam kamar tempat persembahan berada. Foto itu biasanya terletak di piring sesajen Raja Jin, ataupun bisa jadi ada di sekitarnya, namun tetap dalam satu kamar itu. Jika kamu berhasil mengambil foto sebelum waktu tengah malam, maka nyawa anak calon tumbal itu akan selamat. Begitu juga dengan nyawa kamu. Bang Rehan yang sedikitnya terkejut pun langsung bertanya, jadi nyawa istri saya juga dalam bahaya Kiai? Iya,
Itu kalau Nak Ratih gagal, maka bisa jadi nyawa Ratih dalam bahaya karena mencoba menggagalkan rencana persembahan tumbal tersebut. Kalau saja kami tidak jadi menjalankan rencana ini, bagaimana Kiai? Otomatis kan nyawa istri saya tidak dalam bahaya. Maka kami akan aman kan Kiai? Kamu salah besar Nak Rehan. Kalau kalian tidak jadi menggagalkan rencana ini, maka kalian akan kehilangan nyawa bayimu Nak. Aku yang mendengar ucapan dari Kiai Husin itu pun sontak terbelalak. Begitu juga dengan Bang Rehan. Ia sangat syok mendengar penjelasan dari Kiai tersebut. Kenapa bisa seperti itu Kiai? Karena mereka telah memiliki foto bayimu Nak Ratih. Jantungku pun seakan berhenti berdetak. Dari mana mereka bisa dapat foto bayiku? Pikiranku sontak menerawang ke belakang. Padahal selama ini aku tak pernah pergi kemana-mana. Aku hanya di rumah saja. Lalu aku pun langsung teringat, jangan-jangan Kak Mariana. Namun aku tak dapat menuduhnya secara langsung, karena aku tak memiliki bukti apa-apa. Kulihat mata Bang Rehan mulai berkaca-kaca. Lalu, jadi saya bisa membantu apa Kiai? Sebagai kepala rumah tangga, pasti saya akan berusaha melindungi anak serta istri saya apapun yang terjadi. Kamu hanya bisa mengantarkan Nak Ratih sampai depan rumah Mbok Darin saja. Tidak lebih dari itu. Kalau saya ikut masuk untuk mencari foto itu, bagaimana Kiai? Kalau saya bantukan bisa cepat menemukannya. Kamu tidak boleh masuk ke rumah itu, apalagi ke kamar persembahan. Karena jika kamu masuk, maka bau darah dari anak pertama akan tertinggal di sana. Dan nantinya kamu yang akan dijadikan tumbal. Dan jikalau kalian gagal, maka tumbal yang mereka dapatkan yaitu 2 orang, kamu dan anakmu. Jantungku seakan berdetak cukup kencang. Aku tak akan membiarkan Bang Rehan ikut juga bersamaku, apalagi harus mengancam nyawanya dan juga anak kami. Aku sungguh takkan rela. Saya akan menjalankan rencana ini sendiri Kiai. Apapun yang akan terjadi, saya ikhlas demi keselamatan anak juga suami saya. Bang Rehan langsung menatap mataku dengan mata yang masih berkaca-kaca, lalu menitikkan cairan bening dari sudut mata sipitnya. Baiklah Nak, saya tak dapat membantu apa-apa. Hanya doa yang dapat saya kirimkan untuk keselamatan kalian sekeluarga. Semoga rencana baik kalian berjalan lancar. Apa bisa yang mengambil foto itu orang lain selain istri saya Kiai? Rasanya saya tidak rela mengorbankan istri saya untuk rencana berbahaya ini. Tidak bisa Nak, karena di sini hanya istri kamu yang memiliki kodam. Bahkan saya saja tak akan bisa mampu melakukan itu, karena saya tak memiliki kodam. Kodam itu dimiliki hanya pada orang-orang tertentu. Apalagi kodam yang dimiliki istri kamu adalah bawaan dari lahir. Bang Rehan lalu menunduk sangat kecewa. Suara tangis terisak pun muncul samar dari bibirnya. Ia tak dapat berbuat banyak. Mau tidak mau, ia harus merelakan aku sebagai istrinya untuk mempertaruhkan nyawanya demi keutuhan keluarga bahkan orang lain. Kuatkan dirimu Nak Rehan. Semua niat baik akan berjalan baik juga. Terima kasih Kiai. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Kulihat tatapan mata Bang Rehan terlihat kosong. Sesekali ia menyeka pipinya. Mungkin ia masih sedih dan khawatir akan keadaan istri serta anaknya yang dalam bahaya. Tak terasa malam telah larut. Jalanan ini cukup berbatu, hingga mengharuskan kami untuk menaiki sepeda itu sangat perlahan, karena takut bayi kami akan terbangun dan mengusik tidurnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bang Rehan mengerem sepedanya secara mendadak hingga membuatku sedikit tersentak dan kaget. Ada apa sih Bang? Kok ngerem mendadak? Itu Dek, lihat deh, di ujung jalan sana ada bola api. Aku pun sontak menoleh ke arah ujung jalan itu. Tepatnya adalah persimpangan gang arah ke rumah kami.
Mataku sontak terbelalak kaget. Itu Banaspati kan bang? Iya dek. Mengingat jalanan ini adalah tempat kejadian waktu kecelakaan Ijal, anak dari Yuk Darmi, hingga nyawanya melayang. Seketika mampu membuat bulu kuduku meremang. Kok bisa terbang ya dek bolanya? Aku jadi takut. Ya bang, kok bisa ya? Aku pun sontak menepuk pundak Bang Rehan. Lalu, namanya juga Medi. Ya bisa terbang lah bang. Kamu ini ada-ada aja. Gimana nih dek? Apa kita balik aja ke rumah Kiai Husin? Gak usah bang, kita lewati aja. Banyak doa, pasti kita selamat kok. Doa makan apa doa tidur dek? Mendengar ucapan Bang Rehan itu, sontak membuat mataku melotot. Malah bercanda. Kalau nanti kamu ditangkap sama Tumedi, aku gak bakal nolongin kamu ya bang. Ingat itu. Tega banget sih dek kamu sama orang ganteng kayak aku. Aku pun membuang nafas kasar. Sedikit kesal memang dengan tingkah Bang Rehan yang tak bisa menahan bercanda padahal dalam keadaan seperti ini. Padahal kulihat ia yang begitu ketakutan hingga bajunya basah oleh keringat dengan tubuhnya yang sedikit gemeteran. Namun ia mencoba untuk menutupinya karena mungkin ia malu. Aku pun membaca doa sebisaku. Lalu Bang Rehan pun kembali menaiki sepedanya, hendak menggayuh namun masih ragu-ragu. Ya udah cepetan bang. Kamu sih enak nyuruhnya dek. Ini posisinya aku yang paling depan. Jadi aku yang lebih gugup dek. Apalagi mau ketemu artis kayak gini. Ya udah sini ya aku boncengi. Jadi aku yang duduk di depan. Nih kamu yang gendong anak kita. Aku takut kamu nanti gak kuat ngayuh sepeda dek. Jadi aku aja ya. Banyak banget sih bang alasan kamu. Bang Rehan pun komat kamit membaca doa, lalu mengayuh sepedanya dengan awalan bismillah. Hingga sampailah pada bola yang masih terbang tanpa berubah posisi itu. Ketika melewati dan berpapasan dengan bola api itu, sontak hawa panas seakan menusuk kulit. Permisi mbah, kami numpang lewat. Kalau mau boleh mampir ke rumah kok. Kata-kata Bang Rehan sontak membuatku bergidik merinding. Kamu ngomong apa sih bang? Ngaco aja nih. Kami pun berhasil melewati Banaspati tersebut tanpa terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Setelah beberapa lama Bang Rehan mengayuh sepedanya, namun aku merasakan kami tidak pernah sampai ke rumah. Malah seperti laju sepeda ini semakin melambat. Keringat masih saja membanjiri bajuku, juga Bang Rehan semakin basah olehnya. Namun, entah kenapa hawa panas itu semakin begitu terasa. Padahal bola itu sudah terlewat jauh, pikirku. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dek. Jantungku seakan berdegup 2 kali lebih cepat saat kulihat bola api itu hanya terpaut beberapa meter saja dari kami. Lalu, Bang, bola apinya. Aku hinggap tergugup saking takutnya. Bang Rehan pun sontak ikut menoleh ke belakang. Lalu, dia ngejar kita dek. Kamu sih tadi pakai nawarin dia mampir ke rumah. Jadi kan dia ikut kita pulang. Aku gak beneran dek, cuma bercanda. Kamu kira Medi bisa diajak bercanda? Bang Rehan dengan sisa tenaganya pun dengan tergesa menggayuh sepedanya secepat mungkin. Namun semakin cepat laju kami, maka semakin cepat pula laju bola itu mengejar. Bang Rehan pun yang sangat panik mengendari sepedanya tanpa menghiraukan batuan besar yang ia tabrak. Hingga sesekali kami ingin terpental. Kulihat bola itu semakin dekat saja jaraknya, yang posisinya sejajar dengan wajah itu pun mampu membakar kulit tipis yang kami miliki. Bang Rehan pun berteriak dengan kencangnya saat bola itu malah mengejar dan mendahului sepeda yang kami naiki. Hingga tiba-tiba, Allahu Akbar! Krek! Rantai sepeda kami pun putus. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.